Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Hari ini ada penambahan materi, tapi kita cek dulu PR-nya yang kemarin Pak Fajar berikan. Ada 8 nomor tentang satuan kubik dan liter. PR yang Pak Fajar berikan dalam bentuk seperti ini, meskipun belum bisa dinilai untuk latihan di rumah, itu adalah sebuah proses yang harus dijalani. Harapannya dengan demikian kalian bisa belajar dengan lebih baik. Ingat, pembelajaran jarak jauh itu banyak kekurangannya, sehingga kalau proses-proses yang diberikan tidak dijalankan, itu akan mengurangi kualitas belajar. Sudah belajarnya kurang maksimal, kemudian tidak dijalankan prosesnya, maka hasilnya semakin tidak baik ya. Tidak perlu memikirkan harus benar semuanya, tapi yang paling utama adalah bisa menjalani proses ini, karena proses itu adalah belajar. Kalau belum benar, itu adalah proses belajar yang sudah baik, karena sudah ada tindakan dan ada kemauan. Tapi kalau belum mau mengikuti proses, maka banyak yang harus diperbaiki ya dalam sehari-harinya. Ada 8 nomor yang perlu kita ketahui hasil jawabannya. Nanti kalau salah silahkan dibetulkan. Ini jawabannya. Nomor 1 jawabannya 4000, nomor 2 jawabannya 5000, nomor 3 6, nomor 4 10, nomor 5 40.000, nomor 7 tetap 7 karena nama lain, ini nama lainnya ini tidak berubah angkanya. Nomor 7 juga tidak berubah angkanya karena cc nama lainnya mililiter. Dan nomor 8 jawabannya adalah 1000 karena nama lain liter adalah desimeter kubik. Silahkan yang salah dibetulkan. Kemudian insya Allah nanti akan ada latihan-latihan soal. Kita lanjutkan dulu materinya. Hari ini Pak Fajar ingin memberikan materi tentang debit. Nah, debit itu bagaimana? Pak Fajar berikan gambaran dulu. Ada air yang keluar dari pipa, sejumlah air ya, keluar dari pipa. Debit itu adalah jumlah volume air, jumlah atau volume air yang mengalir dalam waktu tertentu. Jadi banyaknya air yang keluar, misalnya dalam 1 menit itu ada berapa liter misalnya. Nah, itulah yang dinamakan debit. Jadi debit itu dalam 1 liter keluar banyak air berapa, dalam 1 detik keluar banyak air berapa. Apakah harus air, Pak? Tidak boleh yang lain, boleh benda-benda cair yang lain boleh. Ini rumus yang harus kita perhatikan selama mengerjakan materi debit. Ada rumus mencari debit yaitu volume dibagi waktu, mencari volume itu debit dikali waktu, dan mencari waktu itu volume dibagi debit. Baik, contoh yang pertama. Ini Pak Fajar berikan di sini agar kita senantiasa ingat ya. Kalau kalian punya buku, silakan dicatat dengan judul debit dan rumus-rumus tadi dicatat. Ini rumus yang harus kita ingat bersama-sama. Contoh yang pertama, sebuah pipa mengalirkan air sebanyak 20 liter dalam waktu 4 menit. Tentukan debit air pada pipa tersebut. Perintahnya jelas mencari menghitung debit. Maka kita lihat rumusnya debit ini. Kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya, nanti kita ketahui jawabannya. Volumenya adalah 20 liter. Ini 20 liter. Waktunya 4 menit. Ini 4 menit. 20 dibagi 4, 5. Satuannya liter per menit. Itulah yang dinamakan debit. Jadi debit pipanya adalah 5 liter per menit. Contoh yang kedua. Sebuah keran mengalirkan air ke dalam ember selama 3 menit dan debit keran adalah 4 liter per menit. Tentukan volume air yang terkumpul dalam ember tersebut. Ditanya adalah volume. Rumus volume adalah debit dikali waktu. Debitnya 4 liter per menit dikali 3 menit. 4 kali 3 12.
satuannya liter. Kalau di sini ada 3 satuan, liter, menit, dan menit, maka yang sama dibuang, dicoret, hingga satuan yang terakhir ini, liter. Contoh yang ketiga, Ani ingin mengisi ember yang volumenya dapat menampung air 30 liter. Embernya dapat menampung air 30 liter. Jika keran air memiliki debit 5 liter per menit, maka tentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi ember tersebut. Jelas ya? Ditanya waktu. Rumus waktu adalah volume dibagi debit. Masukkan. Volumenya adalah 30 liter. Ini 30 liter. Debitnya 5 liter per menit. 30 dibagi 5, 6. Ada liter, ada menit. Yang sama dicoret. Tinggal satuannya ini, menit. Jadi setiap memasukkan angka, tolong satuannya juga diikutkan. Contoh yang keempat. Ada perbedaan sedikit ya. Sebuah pipa mengalirkan air sebanyak 30 liter dalam waktu 5 menit. Tentukan debit air pada pipa tersebut dalam satuan mililiter per detik. Ini liter, ini menit. Ini mililiter, ini detik. Jadi satuannya harus kita ubah dahulu. Dan kita masukkan rumusnya. Disuruh menentukan berapa debitnya. Rumus debit adalah volume dibagi waktu. Volumenya berapa? Kurang kelihatan. Volumenya adalah 30 liter. Waktunya berapa? 5 menit. Yang liter diubah menjadi mililiter, yang menit diubah menjadi detik. 30 liter itu adalah 30.000 mililiter. Kemudian 5 menit itu setara dengan 300 detik, karena 1 menit itu 60 detik. Debitnya adalah ini dibagi ini. Jawabannya adalah 100. Satuannya mililiter per detik. Ini mililiter per detik. Contoh yang kelima. Jadi contoh keempat, 5, dan 6 nanti adalah contoh ada perubahan satuan. Tidak hanya mencari angkanya, tapi ada perubahan satuan. Contoh yang kelima. Sebuah pipa mampu mengeluarkan air dengan debit 2 liter per detik. Tentukan volume air yang dapat terkumpul dalam waktu 2 menit. Pertanyaan yang pertama adalah tentukan volume. Kita masukkan rumusnya. Volume adalah debit dikali waktu. Kemudian ini ada detik, ini ada menit, berarti harus kita ubah ya. Berapa air yang terkumpul dalam waktu 2 menit. Debit dimasukkan yaitu 2 liter per detik dikali waktunya 2 menit. 2 liter tetap yang 2 menit diubah menjadi detik, yaitu 120 detik. 2 kali 120, 240. Ini ada liter, detik, ada detik. Detik dengan detik dibuang, tinggal satuan liter saja. Jadi volumenya adalah 240 liter. Begitu untuk kelas 5. Contoh yang terakhir yaitu contoh yang ke-6. Ani ingin mengisi bak mandi yang volume bak mandi dapat menampung air 240 liter. Jika keran air memiliki debit 2 liter per detik, maka berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut? Pertanyaan pertama adalah disuruh mencari waktu. Kemudian ada satuan yang berbeda, di sini detik, di sini menit. Nanti harus diubah menjadi menit karena disuruh menentukan berapa menitnya. Masukkan rumus waktu, yaitu volume dibagi debit. Waktunya adalah 240 liter, debitnya adalah 2 liter per detik. 240 dibagi 2 adalah 120. Kenapa detik? Karena di sini ada liter,
ada liter, yang sama dibuang, tinggal satuan detik. 120 detik ini kita ubah menjadi menit nantinya. Ingat, 1 menit itu 60 detik. Jadi, untuk merubah menjadi menit, 120 dibagi 60. Jawabannya adalah 2 menit. Jadi, waktu untuk mengisi bak mandi adalah 2 menit. Ini adalah contoh, 6 contoh yang bisa Pak Fajar berikan. Kalau perlu diulang-ulang videonya agar lebih paham, silahkan. Di akhir pembelajaran ini Pak Fajar berikan soal ya. Pak Fajar beri soal. Ini kurang kelihatan ya, nabrak ya ini ya. Baik. Nanti Pak Fajar berikan PPT-nya ya. Silakan kalian buka PPT-nya, kalian lihat atau kalian print juga boleh agar lebih jelas. Kalau tidak di screenshot ya, silahkan. Jadi ada 3 soal yang Pak Fajar berikan. Nomor 1 AB, nomor 2 AB. Silakan nanti digunakan untuk belajar dan latihan di rumah. Tidak dikumpulkan sekedar untuk menambah pemahaman di rumah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, itu saja ya kelas 5 yang bisa Pak Fajar sampaikan. Tetap tidak boleh patah semangat untuk belajar di rumah, tetap selalu bersemangat, rajin belajar agar pembelajaran jarak jauh itu lebih bermakna, lebih tetap bisa untuk meraih prestasi sehari-harinya. Pak Fajar akhiri pertemuan matematika kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.